الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فامسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah amma ba'da. Bahagianya pada pagi hari yang cerah ini Allah perkenankan kita untuk bersilaturahmi dalam acara Ngopi Yuk Ngobrol Perkara Ilmu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngopi yuk. Bagaimana kabarnya Bapak Ustadz? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah sehat-sehat Bunda. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya para ibu-ibu jamaah sekalian? Alhamdulillah. Semoga sehat selalu ya ibu-ibu. Amin. Dan semoga pemirsa Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio selalu dalam kondisi sehat walafiat. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pagi hari ini insya Allah Bapak Ustadz akan memberikan materi tentang tema Islam dan ilmu pengetahuan. Jadi kita akan diberikan penjelasan tentang Islam dan ilmu pengetahuan oleh Bapak Ustadz. Siap ibu-ibu? Siap insya Allah. Baiklah pemirsa Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, marilah kita simak bersama-sama kajian materi pada pagi hari ini tentang Islam dan ilmu pengetahuan bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Silakan Bapak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah semua yang dimuliakan Allah dan yang berbahagia, seluruh pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Pagi ini kita akan ngaji tentang Islam dan ilmu pengetahuan. Bahwa Islam ini adalah agama yang sangat konsen dalam ilmu pengetahuan. Terbukti dengan 5 ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah, surah Al-Alaq dari ayat 1 sampai ayat ke-5 mengulang 2 kali lafaz Iqra. Artinya bacalah. Kenapa perintahnya bacalah? Wong Rasulullah itu ummi. Ummi bukan ummi ibu ya. Ummi di sini artinya ummi yang tidak dikaruniai untuk membaca dan menulis, tapi diperintahkan untuk membaca. Karena membaca ini merupakan salah satu pintu masuk untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Cuman sayang, 1000 kali sayang, banyak survei dari berbagai lembaga pendidikan di Indonesia menempatkan kita orang Islam Indonesia ini menduduki ranking terendah dalam hal membaca. Padahal sebelum ada perintah sholat, zakat, puasa, haji, semuanya belum ada. Yang perintah pertama adalah Iqra, membaca. Bacalah.
Nah, ini yang harus kita rubah dari diri kita. Kita ini termasuk orang yang malas dalam membaca. Asal ada share dari grup, biasanya asal kita lihat judulnya doang, isi mah nggak pernah kita baca. Ini kekurangan kita. Jemaah yang dimuliakan Allah, dan tadi ayat yang dibacakan oleh qori kita, di antaranya yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Bahwa Allah akan mengangkat orang-orang yang pertama iman dulu, yang kedua baru yang punya ilmu pengetahuan. Nabi Allah Adam alaihissalam sampai derajatnya ditinggikan daripada malaikat karena ilmu pengetahuan. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Nabi Adam walaupun junior tetapi bisa memperoleh tempat tertinggi dibanding malaikat yang senior karena ilmu pengetahuan. Makalah dari Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan begini, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Orang yang ingin menguasai dunia maka harus kuasai ilmunya. Orang pengen sukses di dunia bisnis maka kuasai ilmunya bisnis. Orang pengen sukses di dunia politik ya kuasai ilmu politik. Waman aradal akhirah, yang pengen sukses akhirat ya juga harus dengan ilmu. Dan bagaimanapun apapun yang kita kerjakan, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, itu akan lebih hasilnya maksimal kalau dilandasi dengan ilmu pengetahuan. Jemaah yang dimuliakan Allah, dan dalam ayat-ayat Quran itu tidak membeda-bedakan mana ilmu dunia, mana ilmu akhirat, enggak. Semua ilmu. Aslinya semua ilmu itu ada keterkaitan. Jangan dikira kalau matematika itu tidak ada kaitannya dengan agama, enggak. Orang bisa menentukan falak itu pergantian tanggal, kapan masuk Ramadan, kapan masuk Syawal. Kalau kita tinggal terima bersih nunggu Menteri Agama ya. Aslinya mereka yang menentukan itu jago-jago dalam ilmu matematika. Kalau dulu di pesantren ada diajari kitab namanya Fathur Rauful Manan. Itu kitab kuning tapi isinya matematika. Ini luar biasanya Islam. Jangan dikira kalau biologi itu tidak ada hubungannya dengan agama. Bahwa ada dalam keterangan fikih hewan ada yang najis tapi dimaafkan najisnya. Najis tapi enggak dianggap najis. Yaitu hewan yang dalam tubuhnya enggak ada sistem peredaran darah. Lah, siapa yang tahu bahwa dalam tubuh hewan itu ada sistem peredaran darah? Ya ilmu biologi. Dan ilmu-ilmu yang lain semuanya saling keterkaitan. Tidak ada beda mana ilmu agama, mana ilmu umum, karena semua ilmu itu menunjang dan ada kaitannya dengan ajaran agama. Monggo Bunda dilanjut. Baik, kita istirahat dulu Bapak Ustadz. Baiklah pemirsa Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, kita jeda dulu. Jangan kemana-mana, tetap di acara Ngopi Yuk, Ngobrol Perkara Ilmu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Yuswanto. Ngopi yuk. Terima kasih pemirsa Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, masih tetap di sini bersama kami di acara Ngopi Yuk Ngobrol Perkara Ilmu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Yuswanto. Ngopi yuk. Alhamdulillah, tetap semangat ya ibu-ibu ya. Semangat, alhamdulillah. Sesi kali ini yaitu sesi tanya jawab tentang materi kita pada pagi hari ini, yaitu Islam dan ilmu pengetahuan. Jadi ibu-ibu yang ingin bertanya ke Bapak Ustadz, insya Allah akan dijawab ya Bapak Ustadz, akan dijawab langsung oleh Bapak Ustadz. Yuk ibu-ibu, siapa yang ingin bertanya? Ya silahkan sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Anis dari Majelis Taklim Al-Muhajirin. Saya ingin bertanya Pak Ustadz,
Bagaimana Islam menempatkan ilmu pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti akan dijawab ya Bu sama Bapak Ustadz. Silakan Ibu, siapa yang ingin bertanya lagi? Iya silakan, sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Sri dari Muslimat Al-Muhajirin, Pahlawan Setia, Bekasi Utara. Mau bertanya Pak Ustadz, apakah dalam ajaran agama Islam ada yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan modern? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, pertanyaannya akan dijawab langsung oleh Bapak Ustadz. Silakan Bapak Ustadz. Terima kasih, antusias sekali ibu-ibu ngajinya Ibu ya. Semangat Bu ya. Alhamdulillah. Yang pertama, tadi lupa saya. Bagaimana Islam menempatkan ilmu pengetahuan dan juga apakah ada ajaran agama Islam, agama kita ini yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan modern. Baik, yang pertama, Islam menempatkan ilmu pengetahuan di tempat yang tertinggi. Terbukti dengan ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah yang dibahas adalah ilmu pengetahuan. Enggak bahas masalah zakat, enggak bahas masalah haji, enggak. Orang haji bolak-balik setiap tahun tapi kalau enggak tahu ilmunya, orang umroh seminggu 2 kali, rumahnya deket Ka'bah. Kok ketawa itu memang nggak mungkin, apa mungkin rumahnya deket Ka'bah. Tapi kalau nggak tahu ilmunya, orang sholat rajin tapi kalau nggak tahu ilmunya. Nah maka Islam menempatkan ilmu pengetahuan dalam posisi yang tertinggi. Bahkan kalau kita kaji dalam kitab-kitab, banyak kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama menempatkan dalam urutan awal dalam bahasan ilmu atau pentingnya ilmu pengetahuan. Al-ibadatu bighairi ilmin mardudatun la tuqbalu. Ibadah yang tanpa didasari dengan ilmu pengetahuan yang cukup mardudatun, tertolak, la tuqbalu, tidak diterima. Bahkan hadis yang begitu masyhur, thalabul ilmi faridah ala kulli muslimin, faridah, sangat fardu. Wong nyatanya banyak orang itu kalau nggak sholat merasa dosa, nggak puasa merasa dosa, tapi kalau nggak ngaji nggak ngerasa dosa, padahal sama-sama wajib, ya kan? Ya. Lah kemudian yang kedua, apakah ajaran Islam ini ada yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan modern? Enggak. Bahkan ilmu pengetahuan modern ini menjadi pembukti kebenaran ajaran agama Islam. Dulu para sahabat ketika mendengar sabda Rasulullah hanya sami'na wa ta'na. Saya dengar, kami dengar dan kami taati. Kalau orang Jawa ngestoaken sendika dawuh. Dulu para sahabat. Misalnya Rasulullah ngajarin kalau minuman kita kecemplungan laler, ajarin Rasulullah itu laler, lelepin sekalian baru buang. Sami'na wa ta'na. Kemudian dengan kecanggihan teknologi diteliti, kenapa Rasulullah nabinya umat Islam itu mengajarkan kalau minuman kita ini kecemplungan laler kok disuruh lelepin? Karena ternyata dalam sayap laler yang satu mengandung obat, satu mengandung penyakit. Kalau kecemplung dua-duanya maka minuman ini menjadi netral kembali, nggak ada penyakitnya. Yang menemukan ini adalah pengetahuan modern. Lagi Rasulullah melarang kalau minuman panas ditiup, nggak boleh Bu ya. Ini kalau pagi-pagi sambil nonton TV, kopi, wah ditiup. Dulu para sahabat sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati. Kemudian ilmu modern yang membuktikan kenapa ini minuman nggak boleh ditiup. Karena dalam sistem pernapasan kita yang terbuang ini zat karbon ini mengandung penyakit. Lah kalau penyakit kok dimasukin ke sini berarti kita memasukkan penyakit ke dalam tubuh. Yang meneliti ini pengetahuan modern. Maka
pengetahuan modern sekarang yang walaupun rata-rata yang meneliti bukan kita, tapi mendukung kebenaran ajaran agama Islam. Insya Allah, monggo dilanjut. Kita istirahat dulu Bapak Ustadz. Baiklah pemirsa Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, kita jeda dulu, jangan kemana-mana, tetap di acara Ngopi Yuk, ngobrol perkara ilmu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngopi yuk! Terima kasih pemirsa Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, masih tetap di sini di acara Ngopi Yuk, ngobrol perkara ilmu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngopi yuk! Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah ada di penghujung acara. Semoga apa yang Bapak Ustadz sampaikan bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari dan nanti akan diberikan kesimpulan dari materi kita pada pagi hari ini, yaitu Islam dan ilmu pengetahuan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya Suri Susanti undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV yang berbahagia. Sebagai penutup dari akhir jumpa kita pada kesempatan ini tentang ilmu Islam dan ilmu pengetahuan, bahwa betapa pentingnya ilmu pengetahuan dalam agama kita dan juga dalam kehidupan kita, maka nggak ada istilah berhenti untuk belajar. Hadis yang begitu masyhur, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu mulai kita turun dari boyan sampai nanti diantar ke pemakaman. Bahkan ada satu, walaupun ini disinyalir banyak yang menentang tentang hadis ini, yaitu utlubul ilma walau kana bisin. Carilah ilmu walaupun ilmu itu adanya di Cina. Sekarang kita nggak usah ke Cina, Cinanya udah ke sini. Nah iya kan, ngapain jauh-jauh ke Cina, Cina udah di sini. Kalau kita teliti, kenapa Rasulullah menyuruh ke Cina? Karena mungkin di Cina itu ada ilmu yang tidak dimiliki oleh bangsa lain, yaitu ulet telaten ketika dagang. Ternyata ya yang sukses rata-rata mereka ya. Nah iya, itu yang harus kita pelajari. Dan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyatakan kun aliman. Kalau bisa jadilah orang yang alim, orang yang mengajar. Tapi kalau nggak bisa, au muta'alliman, orang yang belajar. Muta'allim itu orang belajar tapi bawa alat tulis. Anak-anak kita di sekolah, di pesantren, yang kuliah, itu namanya muta'alliman. Ibu-ibu majelis taklim kadang ya ada yang muta'alliman ya, ada ya, ada. Kalau muta'alliman udah nggak bisa, mustami'an, pendengar. Nah ini rata-rata. Cuman kelemahan pendengar itu kayak iklan zaman dulu, wes. Kalau mustami'an nggak bisa, muhibban, jadilah pecinta, pengen ngaji, aslinya seneng ngaji, teman apa daya, pinggang lagi, asam urat lagi, rematik, wes macem-macem, pengen ngaji, seneng. Tapi apa daya, itu namanya muhibban. Tapi wala takun khomisan, jangan sampai jadi yang kelima. Yang kelima itu apa? Ngajar enggak, belajar enggak, dengerin enggak, seneng enggak. Apa yang kelima? Fatahlik, maka rusaklah orang yang posisi kelima ini. Nah kita semaksimal mungkin sebisa kita, kapan dulu seandainya, aduh kalau saya udah usia segini, ya memang. Kan saya sering membahasakan dalam psikologi ilmu pendidikan, ada usia emas. Usia emas itu usia anak-anak kita yang di TK, SD, SMP, SMA itu usia emas. Maka apalan yang kita baca sholat saat ini itu apalan di umur-umur segitu. Bener ya Bu ya? Nah itu usia emas Bu. Nanti usia 20 ke atas udah berkurang. Ibarat memori HP udah mulai berkurang. Daya tampungnya berkurang. Nanti kalau udah 40, 45 ke atas, saya sering membahasakan usia keranjang. Keranjang. Ibarat HP asal ada yang file masuk baru muter. Tapi yo tetap lah. Kemudian ini yang penting, kita tetap menstatuskan diri ini sebagai pencari ilmu.
agar seandainya ada kesalahan di dalam kita menjalani ibadah keseharian ini dimaafkan. Wong namanya pelajar. Umpama sholat kita salah, malaikat yang mau nyatet, oh maklum lagi belajar. Ngajinya salah, maklum lagi belajar. Puasa yang katanya harus puasa ini masih ngegosi, ngegibah, oh maklum masih harap maklum. Tapi statuskan diri sebagai pencari ilmu, maka nggak ada istilah berhenti untuk sampai ilmu yang kemarin aja belum saya mosok ngaji lagi. Terus nggak ada istilah berhenti. Walaupun daya tampung otak kita ini udah nggak sebagus dulu waktu usia 20-an, tapi tetap kita asal tekun, sabar, istiqamah, insya Allah nggak ada kata terlambat. Rasulullah mulai mengemban tugas ayat Quran yang 6.000 ayat lebih 114 surat itu beliau terima di awal usia 40. Apalagi ibu-ibu kan baru 24 ya. 24 masih lama. Jadi tidak ada istilah terlambat untuk belajar, untuk terus memperbaiki, memperbaharui atau menambah khazanah keilmuan kita. Apalagi sekarang zaman teknologi canggih, untuk menambah ilmu itu begitu mudah. Kalau dulu kita harus datang ke rumah guru, sekarang tinggal tawasul sama syekh, yang penting kuota banyak, apalagi di masjid nebeng wifi ya. Setiap ada kesempatan untuk kita belajar, maka manfaatkan. Insya Allah ke depan kita menjadi hamba Allah lebih baik. Nastaghfirullahaladzim lakal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa fahman wasi'a wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya.